Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, terima kasih atas segala nikmat-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan, atas perlindungan-Mu sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapa, sebenarnya kami mendengarkan firman Kau bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi fakta sabda-Mu Tuhan, karena kami menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Utuslah Kau terus untuk mengungkapkan setiap subung kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 14 ayat yang ke-11 dan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Amin. Ini berbicara tentang dua orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana atau orang yang cerdik, dan yang kedua adalah orang yang bebal. Amsal mengatakan bahwa orang yang cerdik adalah orang yang mengerti jalannya sendiri. Itu artinya apa? Orang yang bijaksana itu cenderung mengikuti jalannya sendiri tanpa tidak terpengaruh orang lain, apa kata orang, apa yang akan dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dia hanya berfokus pada diri sendiri. Dia hanya berfokus pada apa yang dia tuju, apa yang dia impikan, apa yang ingin dia capai. Dia berjuang sendiri. Dia memiliki pendirian yang teguh. Itulah orang yang cerdik. Sedangkan orang yang bebal tidak, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Ditipu oleh kebodohan. Itu artinya apa? Orang yang bebal itu cenderung dikatakan bahwa dia lebih mengikuti kata orang lain, lebih terpengaruh oleh orang lain. Dia tidak memiliki pendirian yang teguh, atau justru gampang terombang-ambing. Amin. Dan orang bebal inilah yang akan jatuh ke dalam kebodohannya. Itu artinya apa? Dia tidak bisa menetapkan jalannya sendiri. Dia tidak bisa menetapkan apa sih tujuan yang ingin dia capai, apa sih cita-cita atau impian yang ingin dia capai. Dia tidak bisa. Berbeda dengan orang yang cerdik, dia bisa mencapai apa yang dia capai. Dia bisa mencapai semua yang dia impikan. Dia bisa memiliki pendirian yang teguh tanpa tergoncang-ganjing oleh perkataan orang lain. Amin. Ini artinya apa? Amsal mengingatkan kita agar kita fokus sama diri sendiri, jadi diri sendiri. Terkadang jadi sendiri lebih baik, atau justru versi terbaik kita kepada orang lain, daripada kita harus menjadi orang lain, menjadi sosok atau seseorang yang diinginkan orang lain. Banyak artis-artis yang lain, artis-artis di luar sana, orang-orang yang terkenal, yang itu adalah dimulai dari jadi diri sendiri. Amin. Dalam ilmu psikologi atau dalam ilmu sosial, terkadang orang yang menunjukkan kelemahan, yang menunjukkan dirinya sendiri, menunjukkan siapa dia sebenarnya, adalah orang yang paling disukai oleh banyak, daripada orang yang justru sok-sokan atau menampilkan kepintarannya. Amin. Dan itu ternyata benar, karena apa? Orang atau manusia itu
cenderung melihat sikap orang lain. Amin. Jadi, jika dia memiliki sifat yang sombong, sok-sokan, atau bahkan merasa paling hebat, merasa paling dipandang, itu justru tidak disukai orang lain. Justru yang menarik bagi orang lain adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri daripada apa yang orang lain omongkan. Amin. Katakan di ayat yang ke-16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Amin. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, itu artinya aman dalam perjalanannya, dalam meraih impiannya, cita-citanya. Orang bijak inilah yang sudah tahu atau yang sudah peka mana jalan yang benar, mana jalan yang nggak boleh dilewati, mana jalan yang buruk, mana yang baik. Itu orang yang bijak sudah tahu. Makanya orang bijak inilah yang memiliki persentase atau kemungkinan untuk mencapai kesuksesan itu lebih tinggi. Kesuksesan tidak hanya tentang harta atau tentang hal dunia, tetapi kesuksesan yang paling simpel atau yang paling dimulai dari hal kecil adalah bagaimana kesuksesan itu dimulai dari diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol emosi, bisa mengontrol apa yang kita mau, apa yang kita impikan, bisa berusaha, bisa bekerja sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Amin. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ini artinya apa? Orang bebal adalah orang yang cenderung berfoya-foya, atau justru dia hanya berbahan mageran, hanya menikmati kekayaan tanpa melihat kesusahan orang lain. Amin. Dikatakan dalam pepatah, sama seperti kacang yang lupa kulitnya. Itu artinya orang bebal yang hidupnya foya-foya, hidupnya mewah-mewah, yang hidupnya bermegah-megah, sombong, itu adalah orangnya dia hanya merasakan enaknya saja, hanya merasakan kenikmatannya saja tanpa berjuang untuk mencapai lebih dan lebih. Terkadang manusia itu merasa tidak cukup. Jadi sekalinya dia mendapat yang lebih, dia justru dihambur-hamburkan. Amin. Bukan dihemat. Nah, dari renungan pada ayat 16 ini kita belajar bahwa kita harus lebih berhati-hati. Karena di ayat 11 tadi difirmankan, kita harus lebih menjadi orang cerdik. Orang yang menjadi diri sendiri itu sudah cukup. Orang yang menjadi, istilahnya, memiliki pendirian yang teguh, memiliki iman yang kuat, tanpa terombang-ambing, tanpa terpengaruh oleh orang lain, tanpa kita melihat bagaimana hasilnya. Yang penting diri kita bisa kontrol, bisa mengontrol diri sendiri, bisa mengontrol emosi. Amin. Dan di ayat 16 dilanjutkan bahwa orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Kita tidak boleh merasa aman, kita tidak boleh merasa kita yang paling aman, kita yang paling nyaman, kita yang paling lebih dari semuanya. Tidak. Kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan tidak semata-matanya dosa. Misalnya pornografi, mencuri, dan lain sebagainya. Menjauhi kejahatan adalah kita juga menjauhi jalan yang benar. Amin. Dosa itu bermacam-macam wujudnya, tetapi dosa yang inti dari dosa itu adalah ketika kita menjauh daripada Allah. Amin.
Sama saja kita dalam kehidupan kita malah menuju jalan yang salah dan menjauhi jalan yang benar. Itu sama saja kita seperti orang yang bodoh. Kita diharapkan untuk menjadi orang yang lebih berhati-hati, lebih waspada. Makanya Tuhan Yesus sering mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, berhati-hatilah. Lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang bisa ditelannya. Amin. Tugas kita berhati-hati, berjaga-jaga, berdoa terus setia dalam jalan yang benar, berhati-hati agar kita tidak melenceng, agar kita tidak keluar daripada jalan Tuhan. Renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita lebih berhati-hati, kita lebih lebih istilahnya lebih tetap berada di jalan Tuhan, seperti orang yang berada di jalan yang Tuhan, memiliki pendirian yang teguh dan tidak terombang-ambing oleh keadaan, oleh orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas setiap yang Kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Apa yang segar, udara yang segar Tuhan, matahari yang cerah Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, atas firman kami ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap hati-hati Tuhan, untuk kami tetap berjaga-jaga, berwaspada, agar kami terus berada di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa telah mengirim kami sampai di kali ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alat, pakailah kami untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.